Soeharto punya peran penting dalam mengusir kolonial Belanda yang mencoba menguasai Irian Barat pasca kemerdekaan. Sepak terjang Presiden Indonesia kedua ini tercatat dalam sejarah. Saat berusia 40 tahun, Mayor Jenderal Soeharto memimpin operasi militer bersandi Mandalay yang kekuatannya dikenal paling legendaris dalam sejarah militer Indonesia modern. Soeharto membangun pangkalan militer di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Soeharto mengomando pasukan TNI dari Angkatan Darat, Laut, Udara dan elemen masyarakat untuk mengobrak-abrik kekuatan militer Belanda yang bercokol di bumi Cendrawasih. Jalan-jalan ke kota Makassar, Sulawesi Selatan, jangan lupa singgah ke Monumen Mandala. Ini monumen yang dibangun untuk mengenang sejarah perjuangan rakyat Indonesia mengusir tentara Belanda dari Irian Barat. Kota Makassar menjadi bagian penting dalam sejarah pembebasan Irian Barat karena pada tahun 1960-an di kota ini, Majen Soeharto bertugas memimpin langsung komando pasukan pembebasan Irian Barat. Semua pergerakan militer tentara Indonesia melawan Belanda yang kala itu menduduki tanah Papua dimulai dari kota Makassar. Hingga perjuangan itu berhasil membawa Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1962. Camkan di dalamnya bahwa perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik adalah satu perjuangan yang suci. Bulan yang kita harus meyakinkan dan yakin pula bahwa meskipun peperangan, tetapi peperangan atas dasar kita diperangi. Peperangan kita atas dasar kita diduduki sebagian wilayah kita dengan kekuasaan senjata. Peperangan yang demikian itu adalah satu peperangan yang suci. Yang malahan tadi dikatakan oleh Pak Mulyadi Joyo Margono, tiap-tiap orang yang gugur di dalam peperangan demikian itu adalah satu peperangan yang suci, yang syahid. Satu peperangan daripada syuhada. Di dalam bulan yang demikian ini saya minta agar supaya pihak Belanda sedar kembali. Memberi berkat rahmat kepada seluruh perjuangan rakyat Indonesia ini, memberi berkat rahmat kepada perjuangan rakyat Indonesia yang hebat-hebatan di segala bidang untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan negeri. Sekian, terima kasih. Operasi militer merebut Irian Barat bermula dari kemarahan Presiden Soekarno terhadap Belanda yang tak kunjung mengakui kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi, Belanda masih berusaha menduduki sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya Irian Barat. Upaya diplomasi antara Indonesia dan Belanda tak pula mencapai kesepakatan. Alih-alih mengakui, Belanda malah terus menambah pasukan bersenjatanya di Irian Barat, bahkan mendirikan negara boneka Papua. Soekarno pun menggaungkan Trikora, singkatan dari 3 Komando Rakyat. Di hadapan massa, Bung Karno menyerukan kesiapan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia
untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Operasi militer adalah pilihan. Soekarno menunjuk Soeharto memimpin operasi yang dikenal dengan sebutan Operasi Mandala. Soeharto adalah prajurit yang memiliki pengalaman tempur dan seorang ahli strategi. Soeharto segera melakukan konsolidasi pasukan. Infiltrasi militer ke Irian Barat dilakukan melalui jalur laut, udara, dan darat. Dari jalur udara, operasi penerjunan pasukan bersandi Operasi Naga dipimpin Kapten Benny Murdani. Sementara, dari jalur laut, pasukan dikerahkan melalui 3 kapal perang. Kapal-kapal perang Indonesia dihadang oleh kapal perang Belanda di perairan Laut Aru. Dalam pertempuran itu, Komodor Sudarso meninggal di Laut Aru. Perang di belantara tanah Papua berlangsung sekitar beberapa tahun. Selain jalur militer, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi. Hingga akhirnya, PBB memerintahkan kedua pihak menghentikan tembak-menembak. PBB memaksa Belanda dan Indonesia berunding di New York. Selama masa itu, pasukan PBB berada di Papua hingga dilaksanakannya penentuan pendapat rakyat. Penentuan pendapat rakyat digelar tahun 1969 dan hasilnya rakyat Papua memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Itulah sekilas sejarah pembebasan Irian Barat hingga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen Mandala dibangun di atas tanah seluas 1 hektar. Desain monumen berbentuk segitiga sama sisi dan menyimbolkan makna 3 komando rakyat atau disingkat Trikora yang dicetuskan oleh Bung Karno. Tinggi monumen Mandala kurang lebih 75 meter dengan 4 lantai. Sementara menaranya setinggi 62 meter, melambangkan tahun kembalinya Irian Barat ke Indonesia, yaitu pada tahun 1962. Pada bagian bawah monumen, terdapat relief lidah api sebagai simbol semangat perjuangan Trikora yang tak pernah padam. Lalu ada 27 batang bambu runcing sebagai simbol instrumen perjuangan fisik rakyat masa itu. Di sebelah monumen, terdapat bangunan yang dulunya merupakan sekolah guru zaman Belanda. Lalu bangunan itu beralih fungsi menjadi markas Angkatan Laut Belanda. Setelah kemerdekaan, bangunan diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan markas Komando Mandala. Pembangunan Monumen Mandala digagas oleh Gubernur Sulawesi Selatan,
Zainal Basri Palaguna. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh Menko Polkam Susilo Sudarman pada 11 Januari tahun 1994. Pembangunan berlangsung sekitar 2 tahun, hingga diresmikan Presiden Soeharto pada 19 Desember tahun 1995. Di dalam monumen, terdapat 4 lantai yang berfungsi sebagai museum kisah perjuangan pembebasan Irian Barat. Dapat disimak di ruang-ruang dioramanya. Di ruangan museum lainnya juga terdapat kisah sejarah perjuangan rakyat Sulawesi yang gagah berani melawan kolonial Belanda sejak masa Sultan Hasanuddin dan berbagai kisah heroik lainnya. Lainnya, kita juga bisa mengenal kekayaan budaya masyarakat Sulawesi di tempat ini. Nah, bagi Sobat Arsip Nusantara yang suka wisata sejarah, Monumen Mandala bisa menjadi salah satu destinasi menarik untuk dikunjungi. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dalam wadah itu. Kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi delom-hadlom, satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu pada anak.